Bab 132 Stand of Class, Douluo Dalus Soul Land 2. Guru Zhou, Huo Yuhao tiba di depan Zhou Yi dan membungkuk padanya dengan hormat. Sudah lebih dari 3 bulan sejak mereka meninggalkan akademi. Zhou Yi memandang Huo Yuhao dan dua lainnya. Penderitaan yang mereka alami selama 3 bulan terakhir jelas telah membuat mereka lebih tenang, dan bahkan terasa semakin tinggi. Pandangan tekad di mata mereka membuat Zhou Yi semakin terpesona. Itu adalah ekspresi dari keyakinan yang tak tergoyahkan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia hanya melihat pandangan seperti ini dari murid-murid halaman dalam sebelumnya. Ketakjubannya bertambah karena mereka akrab. Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao tampaknya telah berubah di mata Zhou Yi. Mereka telah melepaskan masa muda dan pengalaman mereka, dan mereka benar-benar menjadi terkendali dan dewasa. Meskipun mereka hanya anak-anak yang belum berusia 13 tahun, Zhou Yi bisa melihat bayangan embrio dari para petinggi jiwa kelas atas di dalamnya. Senang melihat semua orang kembali. Zhou Yi menyadari bahwa suaranya sedikit gemetar ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao adalah siswa paling berprestasi yang pernah dibimbingnya sejak menjadi guru di halaman luar Shrek. Zhou Yi menaruh banyak harapan dan keyakinan pada mereka bertiga, tetapi harapan yang lebih besar berarti kekecewaan yang lebih besar. Zhou Yi terlalu khawatir selama 3 bulan bahwa mereka tidak ada, tetapi posisinya di dalam akademi tidak cukup tinggi, dan dia tidak mungkin tahu terlalu banyak rahasia. Dia hanya mendengar tentang penampilan mereka yang membingungkan dari Fan Yu setelah kesimpulan turnamen Master Duel Akademi Jiwa Kontinental lanjutan. Dia dipenuhi dengan kesombongan, dia adalah orang yang telah mengajar mereka, dan mereka adalah murid-muridnya. Dia merindukan kembalinya mereka, dan bahkan pemikiran bahwa akademi bisa membawa mereka ke halaman batin terlintas di benaknya. Mereka bertiga akhirnya kembali. Ketika Fan Yu memberitahu Zhou Yi bahwa Penatua Xuan telah memutuskan untuk membiarkan mereka bertiga terus belajar di halaman luar, Zhou Yi sangat bersemangat sehingga dia tidak tidur sepanjang malam. Namun, budidaya pintu tertutup berikutnya akan memakan waktu hampir 2 bulan. Hubungan antara Zhou Yi dan mereka bertiga bukan hanya hubungan guru-siswa yang normal lagi, ada keterikatan emosional khusus yang terlibat. Dia merasa seolah-olah dia seorang ibu memperhatikan anak-anaknya tumbuh dewasa. Zhou Yi senang, tapi ekspresi Mu Jin sedikit gelap. Pandangan awalnya bangga di matanya jelas telah berubah. Dia bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao dan kepribadian dan sikap kedua orang lain sangat berbeda dari sebelumnya, dan kepercayaannya pada kemenangan mutlak segera terpukul. Dai Huabin melangkah maju dan berbisik di telinganya. Kami pasti akan muncul sebagai pemenang, gurumu. Kami akan menang bahkan jika kami harus mengorbankan segalanya. Mata Mu Jin berbinar saat dia meliriknya, dan Dai Huabin mengangguk dengan paksa. Mu Jin bisa melihat api menderu di matanya, betapa luar biasanya semangat juang itu. Dai Huabin tidak pernah menerima Huo Yuhao dan Wang Dong. Penampilan mereka benar-benar melepaskan setiap ons semangat juangnya. Mu Jin mendengus dingin dan berkata, kejujuran adalah kebijakan terbaik, Guru Zhou. Sepertinya Anda sedang mempersiapkan kartu truf khusus untuk saya. Benar-benar tidak terduga bahwa Guru Zhou mulai menggunakan taktik pertempuran. Huo Yuhao dan dua lainnya telah kembali cukup lama dari sudut pandangnya, tetapi Zhou Yi telah menyembunyikannya. Bagaimana temperamen Zhou Yi? Dia tidak akan menjelaskan apapun pada Mu Jin saat dia menjawab dengan jelas, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kita akan bertemu di area duel jiwa? Saya percaya murid-murid saya akan membuktikan kepada Anda bahwa peringkat kekuatan jiwa bukanlah segalanya. Mu Jin mendengus kesal sebelum dia mengambil Dai Huabin dan 6 lainnya, serta siswa kelas 2 lainnya, langsung menuju daerah duel jiwa. Kamu akhirnya kembali, kakak Huo. Zhou Shichen menerkam Huo Yuhao dan segera memberinya pelukan beruang. Dia telah menjadi monitor kelas sementara, dan dia merasakan tekanan dari kontes ini dengan sangat tajam. Kembalinya Huo Yuhao membuatnya merasa seperti awal musim semi,
dan tekanan mental dan psikologisnya segera lenyap. Siswa kelas 1 yang lain dengan cepat berputar dan mulai bertanya tentang semuanya. Semangat awalnya rendah, tetapi segera meroket. Ketika semua orang memasuki akademi sebagai mahasiswa baru, semua orang menyaksikan kerja keras Huo Yuhao dan upaya maksimal dalam kultivasi dan peningkatan selanjutnya dengan mata kepala sendiri. Huo Yuhao tidak pernah mengecewakan mereka sejak dia menjadi pengawas kelas. Huo Yuhao, Wang Dong, dan kembalinya Xiao Xiao langsung memberi mereka semua andalan. Jika satu menggambarkan kelas sebagai ruang yang dibangun, maka Huo Yuhao dan dua lainnya adalah pilar terberatnya. Mereka bertiga bisa membawa seluruh kelas di punggung mereka. Huo Yuhao dan Zhou Shichen memeluk dan dia terkekeh, akademi hanya memberi kami satu tugas. Itu tertunda karena beberapa hal. Ayo pergi, kita akan masuk dulu, jadi kita tidak membuat siswa kelas 2 menunggu. Zhou Shichen memukulkan tinjunya ke bahu Huo Yuhao dan berkata, apakah kamu percaya diri untuk mengeluarkannya, kakak Huo? Anda tidak tahu, Dai Huabin dan yang lainnya telah menginjak-injak seolah-olah kemenangan mereka terjamin ketika Anda tidak ada. Saya telah bersabar dengan mereka terlalu lama. Anda harus memimpin kami dan memberi mereka pelajaran. Cao Jinsuan tidak pernah lupa untuk menggoda temannya. Beberapa orang sangat tidak tahu malu. Seseorang hanya cemas seperti seorang wanita yang akan memasuki sedan pernikahan, dan sekarang dia menjadi cabul bersemangat. Apakah kamu akan mati jika kamu diam? Zhou Shichen melotot padanya. Cao Jinsuan terkekeh, ya. Huo Yuhao tertawa terbahak-bahak dan berkata, keyakinan bukanlah sesuatu yang menggantung dari mulut kita. Kita harus membuktikannya dengan substansi aktual. Ayo, mari kita lanjutkan. Dia melambaikan satu tangan dan mengikuti dengan erat di belakang Zhou Yi saat dia memimpin murid-murid kelas 1 ke daerah duel jiwa, dan semua orang di belakangnya berjalan masuk dengan keagungan yang megah. Kelas 3 dan kelas 4 menikmati pertunjukan dari satu sisi sebelum ini. Orang yang berdiri di garis depan kelas 3 adalah monitor kelas mereka, Ning Tian, yang memiliki jiwa bela diri pagoda 7 harta berharga. Seorang gadis kecil dengan tubuh mungil di samping Ning Tian berbisik, Sister Tianer, Huo Yuhao dan yang lainnya benar-benar kembali tepat waktu. Menurut Anda siapa yang akan menang? Mata Ning Tian mengikuti Huo Yuhao selama ini sampai bayangannya menghilang dari pandangan. Sulit dikatakan. Kekuatan sejati Huo Yuhao sedikit misterius, dan keterampilan jiwa tipe spiritualnya juga sangat unik. Namun, kelas 2 masih lebih kuat dalam hal kecakapan pertempuran, kecuali Huo Yuhao dan Xiao Xiao mendapatkan cincin ketiga mereka. Huo Yuhao telah menjadi inti absolut kelas 1, dan dia bahkan dapat dikatakan sebagai pemimpin spiritual mereka. Moral kelas 1 sangat berbeda dengan dia di sekitarnya, dan kekuatan bertarung para peserta dengan demikian akan sepenuhnya dilepaskan. Gadis cantik itu terkikik dan berkata, pemimpin spiritual. Sama seperti Anda dan kelas 3. Sayang sekali bahwa pertarungan bukanlah keahlian kita. Jika tidak, bagaimana menariknya menghadapi mereka dalam pertempuran? Mata Ning Tian sedikit menyipit dan dia menjawab, jangan khawatir, hari itu akan datang. Ayo masuk. Guru-guru kelas 3 dan kelas 4 tidak ada, karena kedua kelas tidak terlibat langsung dalam kontes. Ning Tian melambaikan tangannya dan memimpin kelas 3 dan kelas 4 di dalam. Kekuatan bertarung kedua kelas ini tidak dapat dibandingkan dengan kelas 1 dan kelas 2, karena kurikulum utama yang terakhir adalah pertempuran. Namun, terutama dengan monitor kelas yang sangat kuat seperti Ning Tian, keterpaduan kelas 3 dan kelas 4 masih cukup mengesankan. Lebih dari 100 siswa dari kelas 4 dengan cepat memasuki area duel jiwa. Semua orang melangkah ke tribun penonton, selain dua pihak yang berpartisipasi. Zhou Shichen dan Cao Jinsuan sama-sama ingin berpartisipasi. Jika tidak, mereka akan segera membuka cincin judi atau semacamnya di tribun penonton, meskipun itu hanya untuk tujuan hiburan, dan tidak untuk uang.
Mereka akan mempertaruhkan segalanya di kelas 1 jika mereka bertaruh. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan relatif, ini tentang kehormatan dan kemuliaan tim. Atur strategi pertempuran kita, Kakak Huo. Zhou Shichen menyerahkan mantel kelas monitor kembali ke Huo Yuhao tanpa ragu begitu mereka bertiga kembali, seolah-olah itu adalah beban. 7 peserta yang mewakili kelas 1 adalah Huo Yuhao, Wang Dong, Xiao Xiao, Zhou Shichen, Cao Jinxuan, Lan Susu, dan saudara perempuannya, Lan Luoluo. Zhou Shichen, Cao Jinxuan, Lan Susu dan saudara perempuannya menembak di mata mereka, sementara Wang Dong dan Xiao Xiao berbagi ekspresi yang sama. Penampilan mereka selama turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Mahkota lanjutan sangat bagus, tetapi panggung itu masih terlalu besar untuk Huo Yuhao dan yang lainnya. Kompetisi itu terlalu menantang, dan bukan kompetisi yang harus mereka ikuti di level mereka. Yang benar adalah bahwa keberuntungan telah memainkan peran penting dalam kinerja bintang mereka dan mereka membawa kembali kejuaraan pada akhirnya. Jika baik Xiao Hongchen dan saudara perempuannya tidak terluka sebelum putaran terakhir, dan Xiao Hongchen benar-benar terluka parah, mereka tidak akan muncul sebagai pemenang bahkan jika mereka telah melepaskan 2 keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Kali ini berbeda. Mereka kembali, dan mereka telah kembali ke Shrek Academy, dan mereka masih siswa kelas 2. Apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah bertarung melawan orang lain dari kelompok usia yang sama. Mereka telah melalui turnamen duel Jiwa Akademi Master Jiwa Canggih tingkat lanjut. Bagaimana mereka bisa merasakan tekanan 1 inci pun sekarang? Huo Yuhao telah menjadi diktator absolut, dan mereka bertiga akan memiliki dampak absolut pada hasil pertempuran. Mereka berada di puncak kelompok umur mereka, dan keadaan mereka saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tekanan yang mereka rasakan selama turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi lanjutan. Pertempuran ini sangat menggembirakan bagi mereka, jika itu bisa digambarkan dengan satu kata. Tidak perlu mengatur apapun. Ikuti saja insting saya selama kontes, kata Huo Yuhao dengan senyum di wajahnya. Zhou Shichen sedikit terkejut. Jika kata-kata ini berasal dari mulut orang lain, mereka akan memberi orang lain perasaan merendahkan atau sombong. Namun, Huo Yuhao berbicara seolah itu adalah fakta. Huo Yuhao sendiri tidak merasakan sesuatu yang istimewa setelah mengucapkan kata-kata itu. Lan Susu menutup mulutnya dan terkikik. Dominasi Anda meluap, monitor kelas. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, sangat bagus untuk membiarkannya bocor sedikit. Zhou Yi berdiri di samping dan menyaksikan anak-anak muda dan remaja. Dia tidak berniat mengganggu mereka, karena dia benar-benar menyadari apa yang telah dilakukan Huo Yuhao dan 2 lainnya di turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Mahir lanjutan. Kontes yang akan mereka ikuti bukanlah masalah besar bagi mereka sama sekali. Mujin, hehe. Ini tentang waktu. Ayo pergi. Wang Dong dipenuhi dengan semangat juang, dan dia memantul pada ujung jari kakinya saat dia berbicara. Para guru dari kedua kelas memimpin peserta masing-masing ke daerah duel jiwa. Keributan riuh di tribun penonton langsung mereda. Tidak ada keraguan bahwa kontes ini mewakili pertempuran di tingkat tertinggi di antara semua kelas 2 tahun ini. Dengan kembalinya Huo Yuhao dan yang lainnya, standar kedua kelas tidak tampak jauh berbeda. Semua orang ingin melihat kelas mana yang mengalami kemajuan lebih cepat setelah setengah tahun berkultivasi. Tidak ada yang melihat beberapa orang menyelinap ke sudut gelap di dalam tribun penonton. Apakah mereka bukan dekan Departemen Jiwa Marsial, Yan Shaoze, dan Direktur Pengajar, Du Weilun? Du Weilun tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam Departemen Jiwa Marsial. Jika Du Weilun tahu tentang segalanya, itu tentu saja berarti bahwa Yan Shaoze juga sadar. Alasan mengapa Yan Shaoze sangat menekankan pada halaman luar kelas 1 tidak diragukan lagi karena Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Din Yan ada di sini untuk menyaksikan hasil kultivasi tertutup mereka. Du Weilun berbisik, Din,
kenapa kita tidak menonton saja pertarungan dari podium? Yan Shaoze menggelengkan kepalanya dan menjawab, lupakan saja. Anak-anak mungkin ketakutan jika kita keluar secara resmi. Saya tidak ingin memengaruhi latihan harian Huo Yuhao dan yang lainnya di halaman luar. Saya ingin membawa mereka ke hutan bintang besar Dou setelah kontes ini, dan semoga mereka akan mendapat manfaat dari ekspedisi ini. Du Weilun menghela nafas dan berkata, aku tidak melihat itu datang. Yan Shaoze tersenyum. Iya nih, dia tidak pernah berharap Huo Yuhao tumbuh dengan kecepatan yang mempesona selama lebih dari setahun. Dia tidak terlalu memikirkan Huo Yuhao sebelumnya, tetapi sekarang bahkan tuannya sendiri menjunjung tinggi Huo Yuhao. Kedua belah pihak telah tiba di atas panggung pada saat ini. Mu Jin berkata, Guru Zhou, haruskah kita berdua menjadi juri untuk kompetisi ini? Kami akan menyelamatkan siswa kami sendiri jika sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi selama kontes. Zhou Yi mengangguk dan menjawab, oke. Mata Mu Jin berbinar, kami pasti akan menang. Zhou Yi berkata dengan jelas, saya ingin tahu apakah Anda akan secara pribadi hadir ketika kami membersihkan blok pengajaran tahun 2. Kita akan melihat, datang. Dua guru kompetitif ini memerintahkan murid-murid mereka untuk mundur dan menjauhkan diri dari satu sama lain. Dai Huabin berdiri di garis depan dari 7 peserta kelas 2. Matanya berkobar karena pertengkaran histeris ketika dia menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak cocok dengan tatapannya. Dia menutup matanya, seolah dia sedang merenungkan sesuatu. Arena area duel jiwa jauh lebih besar dari yang ada di turnamen Master Jiwa Akademi Jiwa Kontinental tingkat lanjut. Panggungnya melingkar, dan ini memungkinkan kompetisi berkembang lebih lancar. 7 orang dari kelas 2 jelas telah melalui latihan kerja tim yang meningkatkan chemistry mereka. Dai Huabin berdiri di paling depan, sementara Wu Feng ada di sisi kirinya dan Huang Cutian berdiri di kanannya. 3 sesepuh jiwa tipe serangan berdiri bahu-membahu, dan menciptakan bentuk tekanan yang kuat dan tak terlihat. Zulu, Cui Yaji, dan Long Xiang Yue berdiri di belakang mereka, dan mereka semua adalah ahli jiwa tipe agility. Xie Huanyu, yang merupakan master jiwa tipe pertahanan, diposisikan di belakang untuk berlabuh di barisan. Formasi itu sedikit aneh, formasi 3-3-1 adalah pemandangan yang langka. Namun, seseorang tidak bisa mengabaikan kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan. Huo Yuhao dan teman-temannya berjalan berdampingan juga. Wang Dong dan Xiao Xiao berdiri di samping Huo Yuhao, sementara yang lain dengan tenang menunggu perintah Huo Yuhao. Kedua belah pihak mundur ke perbatasan area duel jiwa. Mu Jin dan Zhou Yi mengangkat tangan kanan mereka pada saat yang sama. Tatapan mereka bertemu saat mereka berseru serentak, mulailah. 7 orang menerjang maju dari kelas 2. Dai Huabin berada di barisan depan, dan ia melepaskan jiwa bela diri saat ia menerkam maju. Bulu putih bercampur dengan pola hitam menutupi seluruh tubuhnya, dan karakter Raja Hitam muncul di dahinya, membuatnya ganas secara tidak wajar. Tiba-tiba ia menjadi jauh lebih mengintimidasi dan sombong. Seseorang tidak dapat gagal untuk menyebutkan bahwa dia adalah putra Duke Harimau Putih, dan dia adalah siswa yang luar biasa dalam hal bakat, semangat juang, dan tekad. Huo Yuhao telah mengalahkannya berkali-kali, tetapi setiap kekalahan membuatnya semakin bertekad dan tegas, seolah kekalahan secara konsisten memicu semangat juangnya. 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu bersinar ketika kekuatan jiwa melonjak dan berdesir di sekujur tubuhnya. Rasanya seolah kekuatan jiwanya bisa mengubah 3 cincin jiwa menjadi 4 kapan saja. Sisik naga di tubuh Wu Feng secara mencolok lebih banyak. 2 cincin jiwa kuning dan cincin jiwa ungu bersinar ketika api sepertinya mengalir langsung dari matanya, sementara kekuatan jiwa yang pekat dan merah menyala mengelilingi tubuhnya dan membakar dengan kuat. Kebencian yang dipendamnya terhadap Huo Yuhao adalah yang kedua setelah Dai Huabin. Tentu saja, kebencian ini hanya datang dari sikapnya yang tidak percaya dan keengganannya untuk menyerah, daripada perasaan penghinaan yang intens dari Dai Huabin.
Kekuatan jiwa Huang Cutian adalah hitam. Jiwa bela diri kera Hercules membuat tubuhnya sangat kuat. Dia tidak kalah dengan Dai Huabin dalam hal ukuran dan volume, dan 3 cincin jiwa bersinar pada saat yang sama. Berbeda dengan yang lain, dia menembakkan tatapan galak ke arah Zhou Yi. Tidak pernah dalam hidupnya ia akan melupakan saat Zhou Yi mengejarnya dari kelas, dan karena itulah ia berkultivasi sebanyak mungkin di dalam kelas 2, dan akhirnya menembus peringkat 30. Dari sudut pandangnya, kesempatannya karena pembalasan ada di sini, dan dia ingin Zhou Yi melihat bahwa mengusirnya dari kelasnya saat itu adalah keputusan yang mengerikan. 7 peserta dari kelas 1 merilis jiwa bela diri mereka masing-masing ketika Huo Yuhao meraung, "Pergi." Siswa kelas 2 merasakan hawa dingin di punggung mereka saat mereka menyaksikan 2 cincin jiwa putih Huo Yuhao bersinar. Cincin jiwa 10 tahun mewakili kelemahan orang lain, tetapi apakah cincin jiwa putih Huo Yuhao benar-benar cincin jiwa 10 tahun? Kelas 1 awalnya dibentuk dalam satu baris, tetapi formasi mereka mulai berubah dalam sekejap mata. Huo Yuhao adalah master jiwa tipe kontrol, tapi dia memimpin seluruh kelompok dengan Wang Dong sementara 5 lainnya langsung mengalami keajaiban berbagi deteksi spiritual. Tidak ada yang membutuhkan Huo Yuhao untuk memberikan instruksi, posisi semua orang sudah ada. Huo Yuhao dan Wang Dong berdiri di depan semua orang. Zhou Shichen, Cao Jinxuan dan Xiao Xiao menempati baris kedua, sedangkan Lan Susu dan Lan Luoluo berada di belakang. Itu adalah formasi 2-3-2. Kekuatan keseluruhan kelas 2 memang tangguh, tetapi mereka memiliki kelemahan yang jelas, mereka tidak memiliki master jiwa tipe kontrol. Pesta Huo Yuhao memiliki 4 tuan jiwa tipe kontrol, dan itu tidak termasuk Xiao Xiao. Mu Jin dan Zhou Yi tidak duduk diam. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka masing-masing dan mengikuti siswa mereka dengan cermat. Murid-murid mereka adalah keajaiban luar biasa, dan kebanyakan dari mereka adalah murid inti halaman luar. Bagaimana mereka bisa menjawab atasan mereka jika sesuatu terjadi pada anak-anak ini? Mu Jin adalah kaisar jiwa 6 cincin, seperti Zhou Yi. Kedua belah pihak mundur dengan kecepatan normal, tetapi gerakan ke depan mereka secepat kilat. Huo Yuhao dan Wang Dong mendorong berdampingan, sementara tangan kirinya meraih tangan kanan Wang Dong tepat di depan mata waspada lawan mereka. Energi jiwa yang tebal dan keras langsung berdesir dari tubuh mereka. Kedua belah pihak berada dalam jarak 50 meter dari satu sama lain pada saat ini. Huo Yuhao mengayunkan tangan kirinya, dan tubuh Wang Dong terbang ke udara dengan kekuatan lemparannya. Sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant menutup ke dalam, dan dia segera memeluk Huo Yuhao. Cahaya cemerlang meledak dalam bola berdiameter 5 meter dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Tubuh mereka merilis cahaya yang unik, dan itu adalah kilau aneh yang dihapus antara biru, ungu dan emas. Cahaya besar muncul di belakang Wang Dong. Itu adalah Dewi Kupu-Kupu Radiant yang lengkap, elegan dan sempurna. Bayangan besar mata vertikal berkilauan di belakang Huo Yuhao. Seluruh tubuh mata vertikal itu berwarna keemasan, tetapi pupilnya memancarkan rona ungu polos. 2 lampu raksasa bersinar pada saat bersamaan dan menerjang maju. Minggir! Dai Huabin melolong tanpa ragu-ragu, dan gerakan ke depannya segera berubah menjadi sayap. Ini bukan pertama kalinya transformasi aneh terjadi dengan Huo Yuhao dan Wang Dong. Mereka mengandalkan transformasi ini selama penilaian mahasiswa baru saat itu untuk mengalahkan Dai Huabin, Zulu, dan Cui Yaji dengan serangan tunggal ini, dan akhirnya menjadi juara mahasiswa tingkat akhir. Wajar kalau Dai Huabin bereaksi seperti yang dia lakukan ketika mereka berdua menggunakan teknik yang sama sekali lagi. Namun, saat dia merasa heran, Dai Huabin merasa bahwa Huo Yuhao gila. Kompetisi baru saja dimulai, dan Huo Yuhao dan Wang Dong telah melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Selain itu, keterampilan fusi jalan emas Huo Yuhao dan Wang Dong sangat hebat, tetapi itu hanya satu serangan,
dan itu hanya menyerang dalam garis lurus, dan sebagian besar kekuatan jiwa mereka akan dikonsumsi setelahnya. Siapa yang bertarung seperti itu? Apakah dia gila? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mereka akan mempertahankan posisi asli mereka agar dia mengenai kita? Gerakan Dai Huabin cepat, tetapi peserta kelas 2 juga tidak lambat. 7 tokoh melesat ke samping hampir pada saat yang sama, dan semua orang menyerahkan posisi sentral mereka. Semua orang takut ditabrak oleh Golden Rod yang bercahaya itu. Cahaya keemasan 3 warna berkilau telah muncul, tetapi hanya melonjak selama 2 meter sebelum menghilang di udara. Huo Yuhao dan Wang Dong kembali ke bentuk aslinya. Mereka sama sekali tidak menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri, dan keduanya bahkan tidak terhubung satu sama lain untuk menyalurkan kekuatan Hao Dong. Mereka menyerang setengah dari seluruh arena dalam periode kecil itu, dan posisi timnya saat ini adalah di mana Dai Huabin dan yang lainnya dengan cepat menyebar dan sebelum mereka melompat ke tempat yang berbeda. Itu adalah tiruan yang sempurna. Huo Yuhao menjadi jauh lebih mahir dengan fungsi dan aplikasi roh mata saat kekuatan rohaninya meningkat. Dia benar-benar memahami kekuatan keterampilan jiwanya setelah mereka ditingkatkan melampaui tahun maksimal mereka setelah budidaya tertutup, dan area efek imitasinya meningkat dari diameter 3 meter menjadi 5 meter. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong melepaskan Golden Rod, pancaran awal bisa mencakup area dengan diameter hingga 10 meter. Tapi Dai Huabin dan yang lainnya secara alami tidak akan tahu angka pastinya. Cara terbaik untuk menghindari jalan emas adalah melompat ke kedua sisi. Inilah yang dilakukan Dai Huabin dan yang lainnya. Dai Huabin, Wu Feng, Zulu dan Xie Huanyu semuanya melompat ke kiri, sedangkan Huang Cutian, Cui Yaji dan Long Xiangyue melompat ke kanan. 7 dari mereka dipisahkan sekarang, dan bertindak bebas sendiri. Formasi apa yang ada untuk dibicarakan sekarang? Halo biru pekat dikeluarkan dari belakang kelas 1. Garis-garis biru yang tak terhitung berubah menjadi jaring besar yang membentang ke satu sisi. Jaring menutupi Huang Cutian, Long Xiangyue dan Cui Yaji. Ini adalah hairnet yang dilepaskan oleh Lan Susu dan Lan Luoluo. Kelas 1 berhasil melepaskan kekuatan penuh mereka di bawah pengiriman Huo Yuhao. Jam waktu berlalu, Cao Jinsuan bangkit dengan diam-diam di belakangnya. Cincin jiwa keduanya melintas dengan cahaya kuning. Lampu terdistorsi dan mendarat di Huang Cutian. Itu adalah time lock. Huang Cutian sangat akrab dengan Lan Susu dan Lan Luoluo. Hairnet adalah keterampilan jiwa pertama sepasang saudara perempuan ini. Meskipun sangat membatasi, itu masih bisa diatasi dengan kekuatan yang cukup. Tapi semua yang ada di sekitarnya tampak masih seperti saat dia akan melepaskan kekuatannya. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung tanpa bergerak juga. Time lock Cao Jinsuan telah mengunci waktu. Cao Jinsuan mampu menjadi murid inti dari halaman luar karena keterampilan jiwa tipe waktu clock elapsing clock-nya yang ajaib. Itu tidak bisa dilepaskan dengan mudah. Meskipun budidaya Huang Cutian berada di atas kemampuannya, dia masih lumpuh selama 2 detik di depan time lock. 2 detik ini sudah cukup untuk digunakan oleh hairnet. Long Xiangyue dan Cui Yaji tampaknya menjadi bingung, dan hairnet turun ke mereka. Mereka berdua tipe master jiwa agility, dan tidak memiliki kekuatan Huang Cutian. Mereka tak berdaya setelah mereka dilindungi oleh hairnet saudara Lan. Sudah terlambat bagi Huang Cutian setelah dia terjebak. Helai rambut seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya juga dengan cepat memblokir daerah sensitif mereka. Itu adalah keterampilan jiwa kedua saudara perempuan Lan Pers. Huang Cutian mungkin sangat kuat, tapi dia adalah master jiwa tipe kekuatan, dan bukan master jiwa tipe pertahanan. Dia tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menguji serangan Pers dari jarak dekat dan menyeluruh. 3 dari 7 sudah turun, termasuk penatua jiwa. Tidak bisa lebih sederhana dari ini. Mu Jin benar-benar terpana. Apa yang sedang terjadi? Tindakan Huo Yuhao tidak berhenti.
Dia menggunakan imitasi untuk menipu lawan-lawannya terlebih dahulu sebelum menggunakan berbagi deteksi spiritual untuk membantu Hairnet saudara Lan untuk menentukan lokasi mereka yang tepat dan memungkinkan Cao Jinsuan menggunakan time lock untuk melumpuhkan Huang Cutian. Dia melepaskan interferensi spiritualnya untuk mempengaruhi Long Xiangyue dan Cui Yaji. Dia melakukan semua ini dalam satu tembakan tanpa henti. Saat dia melakukan semua ini, dia menghambur ke arah Dai Huabin dan yang lainnya bersama dengan Wang Dong, Xiao Xiao dan Zhou Shichen. Dai Huabin mengeluarkan raungan harimau. Dia memutar kepalanya dan meledak ke arah Huo Yuhao. Zulu mengejar Dai Huabin dengan tergesa-gesa, sedangkan Xie Huanyu dan Wu Feng tetap dekat dengan mereka berdua. Meskipun 3 dari mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertarung, 4 sisanya adalah inti dari kemampuan tim. Mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya jika mereka bersatu. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah kompetisi, dan hidup mereka tidak dipertaruhkan. Kelas 1 juga menggunakan 3 anggota untuk mengendalikan Huang Cutian dan 2 lainnya. Mereka percaya bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Flut penyembahan Nine Phoenix karya Xiao Xiao terdengar pada saat ini. Mereka berempat mengurangi kecepatan mereka dengan cepat. Setelah itu, sebuah kuali besar muncul dan dibagi menjadi 3 bagian secara instan. Itu adalah Three Life Soul Cruise Cauldron. Bahkan Wang Dong tidak bisa menggunakan kedua jiwa bela dirinya pada saat yang sama di masa lalu. Hanya Huo Yuhao yang bisa mengendalikan penampilan kedua jiwanya dengan menggunakan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Namun, Xiao Xiao berhasil melakukannya sekarang. Mungkin pusat perhatiannya selalu diambil oleh Huo Yuhao dan Wang Dong. Tapi dia masih memiliki jiwa bela diri kembar. 3 kuali diposisikan dalam posisi terburuk untuk Dai Huabin dan 3 lainnya. Mereka sepenuhnya terpisah satu sama lain karena 3 kuali, dan kuali juga secara akurat ditempatkan di jalur yang harus mereka lintasi untuk mencapai satu sama lain. Mereka harus berhenti, karena mereka dicegat dengan kecepatan tinggi. Selain itu, Xiao Xiao memahami waktu yang tepat untuk bergerak karena berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Dai Huabin menyerbu ke depan sendirian, sementara 3 rekan setimnya di belakangnya terhenti sedetik dan dihentikan oleh Three Life Soul Cruise Cauldron. Sepertinya dia sengaja dibiarkan sendiri, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Huo Yuhao dan Wang Dong maju bersama. Sementara Huo Yuhao menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek untuk maju menuju Dai Huabin, Wang Dong sudah menghilang di belakangnya. Dai Huabin mungkin memiliki keinginan bertarung yang kuat, tetapi dia masih ketakutan ketika harus menghadapi Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia meraung dan melepaskan keterampilan jiwanya yang pertama dan ketiga perisai macan putih dan transformasi Vajra macan putih, menyebabkan aura yang tajam segera muncul. Dai Yueheng dan Dai Huabin memiliki 3 keterampilan jiwa pertama yang sama. Tapi Huo Yuhao tidak merasakan tekanan apapun terhadap Dai Huabin sekarang. Aura Dai Huabin bahkan lebih akut daripada aura Dai Yueheng, tetapi tidak memiliki kemantapan dan reservasi aura Dai Yueheng, yang menyerupai gunung berapi yang ditekan. Cincin jiwa kedua Dai Huabin juga menyala ketika dia meraung pada jarak 3 meter dari Huo Yuhao. Gelombang cahaya sengit White Tiger melonjak menuju Huo Yuhao. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan tindakannya dengan berbagi deteksi spiritual di sekitarnya. Huo Yuhao terpeleset 3 kaki ke samping dan menghindari Fierce Light Wave White Tiger. Dia juga beringsut lebih dekat ke Dai Huabin. Dai Huabin merasakan aura tajam dan tiba-tiba dan tanpa sadar mengangkat lengan kanannya dengan cepat. Ding! Lampu emas menyala sebelum menghilang. Dai Huabin merasakan lengan kanannya mati rasa, dan tubuhnya bergetar sampai dia berhenti bergerak. Guillotine Wings dari Wang Dong. Perasaan tak menyenangkan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tidak bisa melihat tindakan Wang Dong dengan imitasi Huo Yuhao yang menyembunyikannya. Bagaimana dia bisa terus bertarung? Dia kalah jumlah, dan Wang Dong bahkan seorang penatua jiwa 3 cincin. Keinginannya untuk menang hancur.
Dia juga menemukan bahwa kekuatan jiwa Wang Dong jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia telah menempatkan dirinya pada posisi yang tidak menguntungkan di tengah kesibukannya. Pikirannya berlari cepat saat pertempuran berlanjut. Ketika Guillotine Wings menghentikan Dai Huabin, Huo Yuhao juga menamparkan kedua tangannya ke arah Dai Huabin. Telapak tangannya berkilau dengan kilau berlian, seolah dia mengenakan sepasang sarung tangan berlian. Serentetan udara dingin yang pekat muncul. Pincer Ice Empress. Dai Huabin menggunakan lengan kanannya untuk memblokir serangan Wang Dong. Dia mengangkat lengan kirinya dan cakarnya terbuka lebar. Dia tidak menghindar saat dia merentangkan lengan kirinya ke depan untuk mencakar dada Huo Yuhao. Lengannya tidak lebih panjang dari lengan Huo Yuhao, tapi itu berbeda dengan cakar harimau. Jika Huo Yuhao terus menyerangnya, dadanya sendiri juga akan ditusuk oleh cakar harimau. Pilihan Dai Huabin benar. Dia berpendapat bahwa Huo Yuhao tidak bisa menantangnya dalam hal kekuatan, bahkan dengan bantuan Wang Dong. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menghindari serangan ini. Tidak ada jalan keluar lain baginya. Begitu Huo Yuhao mundur, Dai Huabin juga bisa mundur dengan cepat dan mengumpulkan rekan satu timnya lagi sebelum menyerang sekali lagi. Dia tidak lagi percaya diri dalam memerangi Huo Yuhao dan Wang Dong sendirian. Namun, Huo Yuhao tidak bersembunyi. Dia menggenggam telapak tangannya sebelum tangan kirinya menamparkan bagian luar pergelangan tangan kiri Dai Huabin. Tangan kanannya juga menamparkan area bagian dalam lengan kanan Dai Huabin. Dai Huabin senang. Dia berpikir sendiri bagaimana Huo Yuhao tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri karena mencari kematian. Dia memusatkan kekuatan jiwanya di lengan kirinya. Dengan perisai White Tiger dan peningkatan Vajra transformasi White Tiger, kekuatan serangannya tidak dapat diblokir dengan mudah, bahkan oleh leluhur jiwa berdering 4. Tapi kesenangannya hanya berlangsung sesaat. Kaca, kaca. Suara renyah tulang yang dihancurkan sangat jelas di area duel jiwa. Lengan kiri Dai Huabin langsung terdistorsi, dan berubah bentuk. Cakar harimau itu diikat jauh sebelum bisa mencakar dada Huo Yuhao saat lengannya patah. Dai Huabin tertegun saat ini. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi di depannya. Selain itu, dia tidak merasakan sakit yang intens. Itu karena dingin disuntikkan ke lengannya segera setelah patah, membekukan lengan dan sarafnya yang patah. Huo Yuhao menginjak tubuh Dai Huabin untuk mengangkat dirinya ke udara. Bahu kanannya mengetuk dada Dai Huabin dengan berat. Dai Huabin dikirim terbang ke udara saat ledakan terdengar. Lapisan es juga menutupi tubuhnya secara instan. Semua ini terjadi secara instan. Siapa yang mengira bahwa Dai Huabin, yang terkuat di antara siswa kelas 2 dan bahkan kelas 3, bahkan tidak berhasil bertahan 3 detik melawan Wang Dong dan Huo Yuhao. Pada titik ini, Zulu, Wu Feng dan Xie Huanyu semua keluar dari perangkap yang diletakkan oleh Tri-Life Soul Cruise Cauldron. Zulu bergegas menuju Dai Huabin karena terkejut. Wu Feng bergegas menuju Huo Yuhao, terinspirasi oleh kebenciannya. Xie Huanyu ragu-ragu sejenak, tapi mereka bertiga dihentikan oleh Tri-Life Soul Cruise Cauldron, yang menghalangi jalan mereka. Kelas 2 tampak sangat tidak teratur. Mereka runtuh di bawah serangan kelas 1. Kebencian Wu Feng terhadap Huo Yuhao tidak kalah dengan Dai Huabin. Keyakinannya berada pada titik tertinggi sepanjang masa setelah dia mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Raungan naga yang tajam terdengar dari mulutnya, dan dia melompat maju. Dia muncul di depan Huo Yuhao dalam sekejap mata.